Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Baik, seluruh santri Bina Aksara Mulia yang saya hormati, seluruh pemirsa dan penikmat kajian Serat Widotomo yang pada kali ini sudah menginjak pada yang ke-6. Sebelum kita melakukan kajian Serat Widotomo untuk foto yang selanjutnya, kemarin sampai foto yang ke-10, yang menginjak ke foto yang 11 atau sudah 11, 12, 13, 14 yang pada malam hari ini. Dan nanti sesampainya saja, seperti biasa sebelum kita melakukan kajian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Kepada yang mereka buku ini, yakni Serat Widotomo, yakni KBPAA Mangkunegara yang keempat, Al-Fatihah. Pada seluruh wali-wali Solo, pada seluruh leluhur tanah Jawa, tanah Madura, tanah Nusantara, Al-Fatihah. Pada seluruh makhluk di bawah langit, di atas bumi, seluruhnya Al-Fatihah. Teruntuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, penghulu segala umat, penghulu segala makhluk, Al-Fatihah. Oke, seperti biasa akan kita buka terlebih dahulu dengan tembang untuk mengawali doa-doa kita dan kajian kita. Duh Gusti Pangeran kula, mugi paduka welas ing wakmami, paring berkah rahayu tinabena saking bala sarata benduk reruat kang reridu. Duh Gusti mugi paring sembada sakeh punaki, kangen pasuryan paduka Kanjeng Nabi kang ngangon langit bumi, kodaneng berkah lan ilmu endatan kinaya ngapa kekasih Gusti ingkang maha luhur,
Oh Nabi nyuwun maragi tresna lahir terusing batin. Semoga dengan awalan pembacaan kidung melalui Sekar Pangkur dua podo tadi bisa mengantarkan kajian pada malam ini bisa berjalan dengan lancar, jauhkan dari segala aral. Dan untuk mengawali kajian pada malam hari ini kita lanjutkan juga masih di podo Pangkur yang ke-12. Sapantuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngilmu bangkit bangkit mikatreh mangukot kukutaning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas loro ning atunggil alhamdulillahirrabbilalamin. Meskipun nadanya agak tinggi nih untuk yang gotro yang ketiga ini, jadi kebetulan kondisi agak batuk-batuk ini suaranya serak-serak basah ya, apa sebisanya mohon maaf untuk para pemirsa. Kita sudah membacakan untuk Serat Widotomo khususnya Pupuh Pangkur podo yang ke-12. Nah, jadi 12 sebelum kita masuk ke podo 12, jadi 12 itu dalam bahasa Jawanya itu kalih welas. Kalih welas. Kali itu bisa dimaknai dengan kalawan, tapi juga bisa bermakna dua. Artinya apa? Kalih welas. Artinya apa ya? Kita hidup ini karena kewelasan saja. Kewelasan Allah, maka sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi ini kode yang ke-12 ini juga sebenarnya mengisyaratkan tentang bagaimana kita ini berharap tentang kewelasan Gusti Allah. Kita berharap tentang apa itu namanya kepemurahan Allah, maha murahnya Allah. Karena kita ini hidup karena welas dan asihnya Allah. Ini kita bicara tentang kalih welas, kewelasan. Maka angkanya 1 dan 2. Artinya apa? Kita dulu berasal dari 0 menjadi 1 dan 2. Kalau 0 itu gaib, kalau 1 itu nyata, kalau 2 itu sudah kumpulnya antara si gaib dan si nyata. Maka dia menjadi tubuh kita. Maka kalih welas ini menjadi sesuatu tubuh yang sempurna. Dikarenakan kewelasan Allah yang kemudian setelah menjadi sebentuk tubuh itu kemudian ditiupkanlah sebuah ruh. Semasa wahu wa nafaktu ruhi faqaulahu sajidin. Kemudian ditiupkan ruh. Setelah sempurna bentuknya lalu ditiupkan. Nah, kita akan memasuki kepada podo yang ke-12 ini dengan mengawali dengan sapantuk wahyuning Allah. Itu dari kata sopo antuk.
namanya digarbo. Digarbo itu apa? Menggabungkan antara dua kata menjadi satu, itu namanya garbo. Di kata sopo anto, jadi a dan a digabung, jadi garbo namanya. Sehingga dikatakan hanya sapanto. Sopo anto sebenarnya. Sopo itu siapa, anto mendapat. Sopo anto. Sopo anto wahyunya Allah. Wahyunya Allah. Siapa yang mendapatkan wahyu dari Allah? Nah, ini berbeda dengan pengertian yang mungkin jamak atau umum bahwa wahyu itu hanya diperuntukkan oleh Nabi, tidak diperuntukkan oleh umat-umat yang lain. Tapi di Jawa tidak dipahami seperti itu. Kenapa? Siapapun bisa mendapatkan wahyu. Maka di lakon-lakon pewayangan di Jawa itu banyak sekali lakon wahyu itu. Ada lakon wahyu misalnya Wahyu Toh Jali, ada Wahyu Cakraningrat, ada Wahyu Makutha Rama, ada Wahyu, apalagi banyak sekali wahyu. Artinya apa? Wahyu itu bisa digayuh juga. Tapi tentunya ada prasyaratnya seperti yang sudah kita sampaikan kemarin. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang apa itu meninggikan dirinya sendiri, nah, pastinya wahyunya nggak akan bertahan di situ. Makanya apa? Wahyu itu hanya mampu atau mau menempati orang-orang yang rendah diri. Kalau kita seperti gunung ya nggak mau. Nah, kita harusnya jadi lembah. Untuk apa? Seperti menampung air. Sekarang kita hujan, diiringi oleh hujan. Nah, hujan itu akan memasuki tempat-tempat yang rendah. Yang kita ibaratkan saja seperti itu. Maka di Jawa itu ada gending namanya apa itu? Udan mas. Ada gending namanya udan mas. Biasanya untuk penutupan kerawitan atau apa itu ada namanya gending udan mas. Artinya apa? Sebetulnya ya dimasuk nugroho ini. Jadi kalau dalam kita kemarin sudah menyampaikan, kitab sebenarnya bisa menafsirkan serat itu dengan serat. Karena serat di Jawa itu kan banyak sekali. Untuk mendapatkan apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan wahyu misalnya. Bisa kok kita mencari di pengertian yang lain. Misalnya kita bisa buka di namanya serat apa itu? Serat namanya ilmu hak sejati. Ilmu hak sejati. Nanti di sana juga akan kita temukan apa sebetulnya yang dimaksud wahyu itu. Itu ada penjelasannya nanti. Kemudian apa? Kemarin kita bicara tentang misalnya sepi, samar, samun, suwung. Tapi kan nggak kita sampaikan yang dimaksud sepi, samar, samun, suwung itu masih kita anggap sama. Padahal itu berbeda. Maka untuk bisa mengetahui ya kita harus banyak belajar. Misalnya kemarin di apa itu kode-kode yang awal kita kan bicara sepi. Orang tua ya sepi, sepo, lir, asepah, samun. Nah, sepi itu konteksnya dengan apa? Kalau kita lihat misalnya di serat ilmu hak sejati, nanti bisa dicari. Ada seratnya itu sifatnya masih carakan juga. Sepi, sepining paningal. Ya, pampa napa niku? Sepining pangucap. Jadi nek sepi pangucap itu kalau nggak ada yang bicara, nggak ada suara kan berarti sepi. Sepi sekali. Jadi apa? Sepi itu konteksnya dengan pangucap. Maka di sini disebutkan kang dadi tetepe jembaring utawa ciuting bumi. Jadi bumi yang dimaksud di sini ya bumi kaitannya dengan bumi apa itu simbolnya apa itu kalau di Jawa itu makanya ada simbol anasir, bahwa anasir manusia itu terdiri ada dari apa itu materialnya itu ada 4, bumi, geni, banyu, angin. Di bumi, geni, banyu, angin. Maka pangucap di sini itu dikorelasikan dengan bumi. Maka dikatakan jembar ciuting bumi. Kemudian nanti ada istilah samar kemarin. Dan samar ini kaitannya apa? Makanya apa? Banyak kita membaca semakin itu
dulunya kita nggak menemu, ternyata ketemu terus gitu. Nah itu perlunya belajar itu seperti itu. Kemarin samar ya hanya kita bilang kan samar itu ya sepi, samar ya samun. Gitu. Tapi sebetulnya ya untuk memudahkan aja. Artinya kalau kita kaji lebih dalam sebetulnya ada penjelasnya di kitab-kitab yang lain. Samar misalnya, samar itu samaring paningal. Jadi kalian melihat kabur lah, maka konteksnya dengan paningal. Paningal itu penglihatan. Kalau tadi apa itu pengucapan, maka kemudian paningal. Paningal itu apa itu penglihatan. Kang dadi ananing banyu agung asat. Kok kang dadi ananing banyu agung asat. Artinya apa? Berarti ini dikorelasikan dengan air, unsur air. Ini penglihatan. Jadi kalau di Jawa itu ada simbol-simbolnya. Ini jangan dipahami letterlek kan. Kalau dipahami letterlek nanti susah juga ini. Jadi nanti ada tempatnya, bumi posisinya di mana. Kemudian, jadi ada kiblat pancernya, apa? Kiblat papat 5 pancernya. Besok kita lebih jelaskan lagi. Itu. Kemudian yang keempat itu samun misalnya. Apa itu samun? Samuneng panggondo. Jadi kalau bicara samun, kalau sepi tadi kaitannya pangucap, samar samar itu kabur itu loh. Pandangannya kabur. Itu dikatakan semakin kabur lama-lama gelap. Gitu loh. Kemudian yang ketiga itu tadi apa? Samun. Samun itu apa? Kaitannya dengan panggondo. Panggondo itu pembau. Nah, kang dadi ananing sing ketiga ya. Samun kaitannya kali panggondo. Kang dadi enenge kang dadi eneng osi ing angin. Terus napa eneng osi ing angin. Jadi sing ngobahke angin. Panggondo. Ini apa itu kalau kita itu hidung itu kaitannya dengan pernafasan. Tak gede sidik lah mripatku rada. Ini samar. Jadi kita sudah bisa menerapkan. Oh, kok udah samar lah, tak gede nih setitik gitu. Ini kita baca dari apa? Ilmu hak sejati. Sebelum kita memasuki tentang konteks wahyu. Karena apa itu? Nanti ini leburnya 4 ini baru nanti kita bisa masuk ke sukmo sampai ke wahyu itu di situ. Gitu. Jadi apa? Samun artinya kaitannya dengan panggondo. Kang dadi eneng osieng angin. Jadi angin itu juga nanti ada 4. Wah ini makanya nanti apa? Ada namanya apa itu ngilmu 4 likur. Ngilmu 4 likur. Menungso kuwi kedadian saka 4 likur perkara. Karena apa? Waktu juga terbagi menjadi 24 perkara. Dan 24 perkara itu sebetulnya merupakan derivasi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasul. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadar Rasulullah 12 huruf. Maka dibagi menjadi 24 jam itu. Artinya apa? Kita baca 24 jam itu seperti halnya siang dan malam. Siangnya Allah, malamnya Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah itu diibaratkan anta Samson, anta Badrun. Badrunnya itu ya Rasulullah karena dia tidak punya cahaya sendiri tanpa cahaya dari matahari. Mataharinya siapa? Ya Allah. Maka Nabi itu namanya naba, hanya mengabarkan apa cahaya dari matahari. Ini permisalan. Jadi harus bisa kita pahami. Cara pemahamannya itu, metode itu namanya, metode. Ada istilah kias lah atau ada istilah masal dan sebagainya. Itu harus dipahami. Nah, itu kaitannya dengan panggondo. Kemudian yang keempat itu yang terakhir adalah suwung. Suwung, apa kaitannya suwung itu? Nah, di sini dijelaskan suwung, suwunging pamiarsa. Pamiarsa itu pendengaran. Kang dadi ana orane ni.
Nah, ini nanti pendalamannya di psikologi loh ini sudah. Ini baru fisiknya. Fisiknya apa tadi? Bumi, terus apa? Air, terus udara, terus api. Nah, ngopo kok kayak ngono? Ini konsisten sekali di Jawa itu. Nanti ada kenapa misalnya kok bumi itu berada di apa itu di Pangucap. Nanti ini menjadi pintunya makanya. Bagi orang Jawa ini pintunya. Apa? Buminya di mana nanti? Di Waduk. Di Waduk itu apa? Perut. Kutane, kutane yang di kutane meseng. Gitu loh. Sehingga apa? Ini kaitannya dengan nafsu juga nanti. Nafsunya kan empat perkara. Sehingga apa nanti? Lambangnya, warnanya juga ada. Ya, sudah kita bikinkan sistematikanya. Besok kita berikan kalau sudah selesai kita berikan rangkumannya biar lebih mudah dipahami. Beda. Kenapa? Kemudian misalnya penglihatan tadi kaitannya dengan apa? Nah, tadi kan paningal ya. Paningal dengan apa tadi? Dengan banyu. Kenapa kok kaitannya dengan banyu? Nah, ini nanti bisa dipahami. Makanya kan di Jawa itu diterangkan warna putih itu berada di timur karena kontaknya dengan apa? Nafsu. Nafsu apa yang baik? Mutma. Yang di selatan itu warnanya merah, namanya nafsu apa? Amarah, yang suka marah-marah. Yang di barat warnanya kuning, kaitannya dengan nafsu supiah karena senangnya teknik-teknik atau hal-hal yang indah-indah. Kalau yang di utara itu warnanya hitam, namanya nafsunya nafsu lawamah. Nah, lawamah itu biasa nih senengane makan. Coba sekarang dikontekkan dengan ini. Tadi yang pelawangannya pangucap apa? Kan yang pertama toh. Apa? Tadi udah ada. Ya, pangucap tadi kan apa? Sepi. Gitu? Sepi. Ada korelasinya. Nanti di sini pelawangannya lawamah. Berarti posisinya bumi di utara karena lawamah di utara. Gitu loh. Nanti biar biar difahami karena nanti banyak manuskrip yang nanti menerangkan seperti itu sehingga nanti kenapa ya? Carilah sendiri. Sehingga apa? Kalau kita sakit perut, leng golek ile nambari nang ngendi? Nang nafsu apa sing perlu dianu? Oh, sakit perut. Poso, wes. Saiki ketemu loh, aku ya bengi iki le nemu ya toh. Lara weteng tanggane poso. Soalnya apa? Lawangan iki, hutane iki. Masuk ora? Iya. Nah, terus tadi ada apa namanya tadi? Air gitu. Ya kan? Hutannya apa tadi? Paningal loh. Mata. Mata itu biasanya senengnya apa? Yang indah-indah toh. Berarti di mana posisinya? Yang kuning tadi di barat toh. Senengannya kan fake-fake nyawang sing api-api. Biasa di barat posisinya. Nah, barat. Nanti pelawangannya juga kalau ini ya di mata makanya. Oh, kaitannya sakit mata itu berarti apa? Penyembuhnya pakai apa? Unsur air. Sing korelatif karo air dirambang. Kita sakit mata dirambang gitu. Oh, itu berarti kita sebetulnya bisa mencari obat dari unsur-unsur berdasarkan korelasi yang ada di sini berdasarkan ilmu Jawa. Ini sebelum masuk ke wahyu, wahyu kita sahabat makanya yo orang langsung mak bedundu lagi nganggo pembukaan sih. Pedeni ya. Itu. Terus yang keempat kaitannya dengan panggondo. Panggondo itu kan angin loh konteksnya. Itu kan masuk keluar masuknya angin. Angin, keluar masuknya angin. Kemudian ini berada di mana ini? Ya. Kalau di selatan itu kan yang unsur api itu namanya apa? Pamiarso, pendengaran. Kan geni. Geni tadi berada di mana?
Geni. Geni itu kan warnanya merah simbolnya. Kenapa orang mudah marah? Karena dia pendengarannya. Pelawangannya melane kuping. Wes saiki dionekke piye? Kuping itu tutupi. Nesu ora? Ora nesu wong ora krungu kok. Kenapa orang mudah marah? Ya karena di sini, maka pelawangannya di sini, kemudian kutane ya ning kene. Mulane apa? Dadane mengkap-mengkap, kupingnya abang, raine abang. Pengaruhnya apa? Karena dia mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya. Coba kupingnya tutupi, pet orang krungu suara apa-apa. Enggak akan kita marah. Yo goblok kowe. Eneng ae. Rande kuping ya, men. Ora krungu. Makanya apa? Nek dimarahi orang, cukup telinganya ditutup atau tinggal pergi. Mesti yang gede serak krungu. Orang nesu kok. Ah, sing arek nesu ya sing disengeni ra ono ya arek nesoni sapa ya, Pak. Kan gitu. Nah, ini apa itu sebuah ilmu. Maka apa kaitannya dengan darah tinggi dan lain sebagainya? Berarti sebenarnya penyebabnya dari unsur api. Nanti munculnya api itu termasuk masuk dalam darah. Kalau sudah darah itu sudah kaitannya ada udara, ada air, ada api, ada buminya. Jadi dalam darah itu sudah 4 anasir itu masuk semua. Karena dar itu tempat, rah itu roh, dar roh. Sebetulnya daroh, dar itu tempat, roh kan. Roh. Makanya darah itu tempatnya roh. Ketika orang tidak punya darah ya orang punya roh ya. Dan roh itu rih. Rih itu angin, anasir utamanya adalah angin. Nah ini sudah ada korelasinya biar kita memahami. Oh berarti kalau kaitannya dengan geni itu nih sih idul. Nah, kemudian apa pelawangannya tadi apa? Pelawangannya adalah telinga, kemudian kutane ya kembang gedang. Kalau istilahnya orang Jawa itu disenapeke kembang gedang. Apa itu kembang gedang? Ya digolailah apa itu. Yang berdetak-detak itu loh. Nah, itu. Karena kita itu di Jawa itu di sana pakai itu hal-hal seperti itu. Nah, ini 4. Kalau sudah bisa 4 hal ini, sepi, samar, samun, dan suwung, baru kita bisa masuk ke al-insanu siri wa nasiruhu. Manusia itu adalah rahasia. Dan rahasia manusia itu adalah ingsun aku. Jadi leburnya 4 anasir ini, maka kita akan, atau leburnya nafsu 4 perkara ini, baru kita akan masuk yang namanya aku sopo. Maka ada aku sejati dan sejati neng aku. Ini yang perlu kita cari. Oh yes. Tak foto saya setengah jam. Ini kalau ngaji seperti ini udah memang agak rodok jeru-jeru sedikit itu. Tapi ini masih kita sifatnya wirid. Sifatnya wirid karena konteksnya dengan masih apa itu teori spiritual. Ya serasa wedi lah. Dari orang disampaikan terus ada kepiye. Nanti kalau sudah masuk ke pemahaman tentang teoritisnya ini, kalau kita mau lebih lanjut ya masuk sulo namanya. Sulo itu mulai mempraktekkan apa sih yang dimaksud ini. Karena kalau kita hanya mendengarkan saja seperti ini, ya nggak bisa. Harus pakai sulo. Sulonya apa ya? Besok itu ada pemahaman. Bagaimana memahami unsur bumi, unsur angin, unsur apa itu tanah, apa unsur air dan sebagainya. Nanti ada 24 perkara makanya. Ini saya sudah punya apa itu sistematikanya, nanti bisa dipelajari teman-teman sekalian. Jadi nanti ya, monggo itu sana. Jadi apa itu ada sistematikanya yang sebetulnya itu di serat-serat itu banyak sekali gitu loh. Jadi makanya apa? Kalau kita membaca serat ya jangan hanya satu serat saja biar kita paham. Bayangkan di kitabnya apa itu Ronggo Warsito khususnya Hidayat Jati itu merujuknya banyak banget, bahkan ngambilnya dari kitab-kitab dari Arab. Besok kita akan belajar lah itu karena ada korelasinya dengan ini. Kalau kita bicara wahyu, kita bicara
nafsu dan sebagainya itu harus ke sana. Ini memang harus kita perkenalkan. Kalau enggak ya kita nanti masuk ke jenjang berikutnya nanti enggak kaget-kaget itu. Iki opo gitu. Ini jadi apa? Kita lalu masuk sudah agak lunget sedikit lah ini kita apa itu kita jelaskan ini dan gampang sistematikanya. Kita akan menjelaskan dengan kitab yang lain biar kita enak. Jadi mainlah sak padha rada suwe ra apa iki karena ini agak berat beneran. Ini kita masuk ke kenyataan yang pertama. Kenapa orang Jawa merumuskan dengan aksara? Kenapa orang Jawa merumuskan dengan aksara Gono Soroko? Itu sebenarnya kenapa? Ini yang perlu kita pelajari. Kenapa orang Jawa mengatakan Gono Caroko? Jadi Gono itu artinya apa? Maknanya ada. Dalam bahasa kitab itu adalah wajibul wujud. Jadi ada wujud yang wajib. Lalu ada Caroko namanya. Caroko itu maknanya secara apa itu kamus itu ya Caroko itu utusan. Nah utusan ini berarti sebetulnya wajib ada enggak? Ada ketua RT. Sebetulnya butuh enggak sebetulnya dia wakil ketua RT itu? Kalau enggak ada wakil ketuanya boleh enggak? Oh, boleh wong makanya apa nanti dijelaskan di apa itu serat namanya serat Hidayat Jati. Ini akan kita sampaikan biar gamblang daripada ini apa itu orang di gambaran-gambaran terus. Intinya gini. Ini penjelasannya di serat Wirid Hidayat Jati. Jadi klausul yang pertama itu namanya apa? Namanya wisi aning ananing zat. Klausul yang pertama. Wisian ananing zat. Penting karena ini kunci ini. Yang lain itu turunan dari ini. Apa itu? Sejatine ora ono opo-opo. Sebetulnya tidak ada apa-apa. Awet duk maksih awang uwung durung ono sawiji-wiji. Jika di alam awang uwung belum ada apa-apapun. Kang ono dingin iku ingsun. Yang ada itu hanya saya. Ingsun. Paham ya? Ora ono pangeran nanging ingsun. Tidak ada sesembahan. Tidak ada sesuatu, bahkan tidak ada sesuatu yang lain. Yang ada hanya ingsun. Sapa kuwi sejatine zat kang maha suci. Anglimputi ing sifat ingsun. Anartani ing asmaningsun. Amratandani ing af'alingsun. Oke. Iki kudu clear sih kayak iki. Kembali. Inilah yang dirumuskan menjadi hono. Jadi ngawur gawe hono Caraka itu mutlak itu memang kebudayaan Islam karena sebelum Islam datang ini susunannya kakak gaganga. Kalau yang di peradaban Islam ini mulai ini berdasarkan filosofi penyusunan hono Caraka. Nah, di sini diterangkan sejatinya ora ono apa-apa. Tidak ada apa-apa. Suwung. Maka tadi ada kata suwung. Ada kata suwung, ada kata sepi, ada kata samar, ada samu. Paham ya? Makanya di sini nanti ada kata-kata awang uwung. Artinya apa? Biar ada korelasinya juga. Wong Jawa iki nyari panike anu warna-warna. Jadi kan ada pohon kelapa. Di ujung pohon kelapa itu ada namanya apa? Daun muda daun muda itu. Daun mudanya apa itu pohon kelapa itu namanya apa?
janur. Ya, nah, janur itu apa? Janin nur. Sebetulnya itu adalah cahaya. Cahaya di atas cahaya. Nah, hewan yang sukanya makan nur, yang sukanya ngerusak apa itu pohon kelapa itu namanya apa? Kuang, kuang, wah itu udah ngerti. Bahasanya lain mungkin ya. Kalau di sini namanya kuangmung. Nah, itu untuk nyandet sesuatu yang sangat tinggi. Kayak enteke barang-barang kuwi sing ana ning wangwung. Wangwung. Durung ana sawiji-wiji, jadi belum ada apapun. Urung jagat urung ana. Ora ana memang jagat ora ana. Maka ada pernyataan masih wallah Adam. Apapun yang selain daripada Allah itu Adam. Tidak ada. Ini klausul pertama loh, pahami dulu ini karena ini proses untuk semuanya. Kalau ini nggak bisa memahami ini ya sudah, habis ilmu itu hanya itu kok. Ilmu itu hanya itu. Hanya 4 perkara tadi ya. Zat, sifat, afal, asma. Itu. Yang pertama apa? Zat. Zat itu nggak ada namanya dulu. Nama itu kan belakang. Bayi lahir itu nggak membawa nama. Dia lahir baru dikasih nama. Kenapa dia disebut Allah ya? Ya karena sudah lahir. Ayo, rasa bingung iki. Klausul iki. Klausul makanya klausul pertama pahami dulu. Nek ora ngono kok bingung kok Gusti Allah kok lahir ki piye lah ya piye. Maka al insanu siri wa anasiruhu nanti akan ketemu. Manusia itu rahasia dan rahasia manusia itu adalah aku. Itu nanti. Tapi ini dulu paham. Sejatinya orang ono apa-apa awet duk masih awang wong durung ono sawiji-wiji kang ono dingin iku ingsun. Ingsun kok. Maka dalam aksara dilambangkan sadurunge ho. Kang ono apa? Kan hono ya ta? Sadurunge ho sing ono apa? Ya urung ono ho urung ya wis. Awang wong urung ono apa-apa itu loh. Karena ho nanti menyimpulkan hidup. Maka dalam Quran simbolnya ho itu diwakili dengan alif. Loh, aksara pertama kali apa? Alif kan? Loh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan alif dulu. Ya toh? Walaupun dalam Quran sekarang diawali dengan bismillah susunannya. Karena apa? Ya sama saja. Karena apa? Ba itu adalah umun. Maka disebut umul kitab. Kenapa? Karena umun itu disimbolkan dengan ba. Ibu itu simbolnya ba. Neng Jawa simbolnya lingga dan zoni. Lingganya adalah alif, zoninya adalah ba. Ini tafsir fil Jawa loh ini. Maka orang Jawa itu sebetulnya sudah memahami zat dulu. Alif itu adalah yezon. Baknya adalah lingga. Apa? Lingganya adalah alif dan zoninya adalah ba. Itu adalah apa? Bopo akoso ibu pertiwi. Kemudian menjadi bismillahirrahmanirrahim. Rohmaninya bapak itu alif. Ya enggak? Rohmani punya siapa? Punya bapak toh? Lah iya Rohmani ya punya bapak. Masa Rohmani kayak sapa? Iki fil Jawi lho iki. Wah iki nek ketemu iki diamu aku ya. Ya apa engko didiskusikan lah. Metodene piye kok saged ngoten Pak ya ngono lho. Terus Rahim punya siapa? Punya ibu. Gitu loh. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu adalah gabungan antara bapak dan ibu sehingga ketemu menjadi kita. Rohmani ini bapak masuk dalam rahimnya ibu. Berarti alif ketemu ba, maka akan ketemu ta.
Apa itu tak? Yo ibu kang madai loro, getih loro, maka titiknya 2. Kenapa tak titiknya 2? Karena itu madai getih lanang, getih wadon. Ono ora ning ngarep penjelasan ngono kuwi? Gak ono. Iki ning Pasifika sing ono. Nanti kok jadi sa itu kenapa itu? Iya, kok bisa menjadi sa? Pernah nggak dibahas ngono kuwi, Mas? Mas Jamal ning iki dibahas ora? Ora ya. Wah, iki tafsir bil Jawa ya. Kenapa jadi sa? Ya, karena apa? Sa itu titiknya berapa? Nah iya toh. Anasir bapak dan anasir ibu setelah sempurna summa sawahu anasahu miruh, kemudian ditiupkan ruh menjadi unsur ketiga menjadi satu. 3 itu menjadi satu gitu loh. Oke. Yo ngono kuwi aja. Nek wis ngono kok lagi abatafa jahaho lagian. Nah, itu dipakai sama Imam Ghazali. Taholi, tahali, tajali. Itu sebenarnya dia ilmu dari situ. Nah, jim, hak, hok, rumusnya itu loh. Pengosongan, pengisian, tajali. Jadi nek ngelmu ora iso ngono kuwi ya ngopo? Jadi ujung-ujungnya harus manusia itu. Ketika kita memahami manusia, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Yang pertama kali didawuhkan kepada kita adalah membaca diri. Ngopo maca-maca liya-liyane? Loh, sing kan maca awake dhewe sithik. Maka sampai Kanjeng Nabi untuk melakukan pembacaan diri saja sampai 40 hari tahan di gua. Ya, gua dimaknai sebagai gua ya, gua Hira itu ya boleh saja. Tapi gua secara maknawi ya kowe iki awake dhewe iki duwe gua. Termasuk tubuh kita ini gua. Termasuk tubuhnya orang tua kita ya gua kan. Maka disebut gua garbo. Gua tempat untuk garbo. Tadi garbo apa? Dalam kata itu tadi apa? 2 kata yang tapi harus dipahami ngono tok. Maka disebut gua garbo itu artinya apa? Oh, garbo. Garbo apa? Wae bapak karo wae ibu digarbo teteke siji. Nengen huruf tama lho. Ketika huruf tak garbo sperma dan ovum ngono lho gampangane bahasa saiki angel menjadi sigot. Begitu jadi sigot, maka kemudian ditiupkan ruh itu loh. Buka neng hadis arba'in. Ya, kira-kira hadis nomor 4 atau nomor 3 lah. Itu nanti dijelaskan. Nah, makanya apa? Ini pertama harus pahami dulu. Sejati ora ana apa-apa, awet duk maksih awang wong durung ana sawiji-wiji kang ana dingin iku ingsun. Lah ingsun ki apa? Zat. Maka nek ana wong nyembah Allah ya nyembah apa? Halo. Nek ana wong nyembah Allah berarti nyembah apa? Lah Allah ya apa? Allah ya apa? Asma lho piye to? Lho Allah itu kan asma to. Lah ini kowe nyembah Allah berarti nyembah apa? Asma. Lho saiki saurung ono asma kok. Ndek yang ada dia sendiri. Arek jenenge arek nggo ngopo? Arek dikenalke karo sapa? Sing eneng mbek dhewe. Ya tanpa nama dia. Maka disebutkan tanpa nama. Ora papan, ora panggonan. Nyekel tanpa tangan, mlaku tanpa sikil, ngrungokke tanpa kuping, deleng tanpa mripat, mikir atau ora nganggo utek. Mabur tanpa elar. Siapa itu ya? Tadi yang di awang wong tadi. Ya ora iso dibayangke. Laisa kami slihi saya on wong Jawa le nyebut ora iso nganggo basa Arab. Datan kena kinaya ngopo? Duwe irung umpama duwe irung ya irung ora kaya irungmu to ya. Duwe tangan ya tangane ya ora kaya kowe to ya. Umpamane kayak gitu nggak bisa dipersamakan. Maka tadi nyekel tanpa tangan, ngrungokke tanpa kuping, ambekan tanpa irung. Lalu yang maha hidup kok. Bahkan belum bisa disebut yang maha hidup waktu itu ya wis
awang hukum kok. Karena kalau sudah yang maha hidup itu sudah nyata. Nah, nanti keterangannya. Oh, iki detail nek wong Jawa yo lare ngono kuwi. Nek Arab belum karuan sedetail itu. Untuk pembahasan tentang tauhid saja. Luar biasa. Bukan kita junjung Jawa, tapi fakta untuk memahami ini saja. Itu banyak sekali kitab. Mau berapa kitab? Banyak sekali penjelasan-penjelasan nanti. Coba aja makanya banyak-banyak belajar. Nanti akan kita ketahui. Ora ana pangeran nanging ingsun. Dadi sing ana mung ingsun tok. Ya ora ana liya-liyane ingsun ki ya ming sing ana ingsun tok. Sejatine zat kang maha suci. Maka saya katakan nek ning bahasa Quran nanti la ilaha illallah huwa. Itulah yang dimaksud. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, tidak ada kenyataan melainkan Dia. La ma'budu illallah, la maujuda illallah, la semuanya. La maujuda ini. La maujuda illallah. Ini karena kaitannya dengan kemaujudan. Tidak ada yang maujud selain daripada bahkan Allah pun belum tersebut. Waktu itu disebutnya hanya huwa. Belum pakai asma loh ini. Maka huwa itu yang maha suci. Kenapa disebut maha suci? Rasa digambarke kok laisa kami selisai utawa datang kena kinaya ngopo, maka dia suci. Dibayangke ora kena. Gitu loh. Lah sing arek bayangke ya sapa turne? Oh sing ana ya wing kuwi. Gitu loh. Paham ya? Paham ya? Wes iki angel iki wis. Iki asline punjere ajaran ya iki. Dikatakan tauhid. Tauhid itu kan maksudnya apa? Tauhid itu apa Mas bahasa Mas Jamal? Apa? Tauhid itu apa? Nengin secara kebahasaannya apa? Eh? Dari kata apa tauhid? Eh? Ya? Wahid ya? Sama dengan akar kata ahad tidak? Sama. Ya, artinya apa? Hah? Lah ya tunggal. Lah ya wes. Berarti kenyataan itu sifatnya tunggal. Nanti makanya kita akan bicara kemanunggalan. Kenapa tak bahas tenan iki? Soalnya melebu kepada bait yang berikutnya ini nanti bicara pamoring kawula Gusti, bicara tentang kamanunggalan. Nek iki ra tak jelaske sik ndak bingung gitu loh. Wes. Tit ya. Tit ya. Berarti kenyataan itu hanya satu titik. Sepakat ya? Sepakat ya ngono kuwi. Mau ora butuh kesepakatan kok. Ora tok. Kowe ora sepakat ora masalah. Ini bukan kesepakatan. Nah, sejati ning zat kang maha angliputi dan itulah zat. Nanti baru setelah itu akan muncul sifat, kemudian akan muncul af'al, kemudian akan muncul nama. Itu belakangan. Jangan dikira sejak dulunya seperti itu, enggak. Ya zat doang gitu loh. Nanti kalau sudah af'al itu berarti sudah nanti. Nah, ini masuk ke yang kedua. Biar kita habiskan saja nanti untuk ini dulu. Wah, ini soalnya nek clear ngerepot. Masuk ke wedaran wahananing zat. Ini di kitab Hidayat Jati masih kita karena kita mencoba untuk memahami kitab dengan kitab yang lain. Mengerti jembare tebane kitab ini loh. Wedotomo itu kalau dipahami dengan serat-serat yang lain, tebanya itu jadi luas itu loh. Jadi ada wedaran wahananing zat. Apa itu? Nah, ini kaitannya dengan apa? Wejangan punika dipun wastani wedaran wahananing zat. Awit dene pamejanganipun amarah urut-urutanipun dumadining zat. Sifat wahananing kasebut ing dalem dalil ngilmi ingkang kaping kalih. Nukilan saking sarahing kitab Daqaiqul Haqaiq. Wes, piye? Dianggap ra Islami ya piye? Goleki Mas. Jenengan sing wong pondokan. Daqaiqal hak haik anu ora. Ya iki kitab nek saelingku enek.
kitab Dakok. Dakok iku haqaiq. Terus amratelaken menjelaskan wasitaning pangeran kang maha suci, menjelaskan apa itu ajaran dari yang maha suci dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini kepada Kanjeng Nabi. Piye unine? Ini yang kedua. Ingat. Jadi yang pertama, dalil mutlak yang pertama. Harus kita pahami bahwa kenyataan yang benar-benar nyata itu hanya Allah, ngono lho. Makanya kok aksara kok hono iki ngopo iki ben ki paham. Nah, yang kedua, sejatine ingsun dat kang amurba amiseso. Kang kawasa anitahaken sawiji-wiji. Nah, ini ya. Sejatine ingsun sesungguhnya zat kang amurba amiseso kang kawasa anitaken sawiji-wiji dadi padha sanalika sampurna saka kodrat ingsun ing kono wis kanyatan pratandaning af'al ingsun kang minangka bebukaning iradat ingsun kang dingin ingsun anitahake kayu aran sajaratul yakin tuwuh ing sajroning alam Adam makdum azali abadi nuli cahya aran Nur Muhammad nuli kaca aran Miratul Hayai nuli nyawa aran Roh Ilawi nuli damar aran kandil nuli sesotya aran darah nuli dinding jalal aran kijak kang minangka warananing kalarat ingsun. Iki butuh kajian nih. Jadi apa? Di yang kedua ini bahwa zat yang murba amiseso, artinya apa? Yang berkuasa, yang berwenang atas segala sesuatu, yang meliputi segala sesuatu, ngalakuli saing tadi apa? Di situ apa? Amurba amiseso kang koso anitahake, baru anitahake. Dawuh amr. Gitu loh. Memberikan suatu perintah. Perintahnya apa? Melalui sabda Yasin loh. Yasin yang mau habis apa? Yang amr itu. Ya. Hah? Inama amruhu ayakulalahu. Lah iya kan ngono kuwi to. Wis kulino diwaca ning kepiye maknane iki? Ya kuwi maknane iki. Jadi di sini yang kedua adalah dia mempunyai apa itu keinginan untuk mencipta sesuatu. Maka hono disebut sebagai kholik. Yang kedua yang sesuatu yang diharapkan akan lahir tadi disebut dengan makhluk atau ciptaan gitu loh. Makhluk itu kan bahasanya nek kholik itu pencipta, nek makhluk kan berarti kan yang diciptakan kan bahasanya gitu toh aslinya. Nah di sini disebut kalau di dalam istilah Jawa kang amurbo amisis. Amurbo itu ya amr. Amurbo. Amr artinya perintah, memberi perintah gitu. Dari mana timbulnya perintah kan di situ ada kodroh dan irodah. Sampurna ing kodrating sun. Kodrating sun dia yang berkuasa gitu loh. Berkuasa tapi kan dalam bentuk apa itu? Perbuatan gitu loh. Ada irodah, ada kodroh. Bedanya apa Mas? Menurut pondok piye? Kodroh karo irodah. Nah, ya makanya itu. Maka di sini juga disebutkan seperti itu. Jadi ada kodrat ingsun, setelah itu baru muncul irodat. Irodat itu sudah lebih nyata. Simbolis loh itu. Wah, nek tau pahami nganggo bahasa letterlek wis. Remuk wenggo. Ini karena ini kedalaman-kedalaman gitu. Ben paham nek jerone awake dhewe iki sebetulnya ada zat-zat seperti ini yang kita nggak mau melihat ke dalam. Makanya apa? Disuruh membaca diri terhadap diri. Wa min anfusikum afala tubsirun, apakah terhadap dirimu sendiri kamu itu nggak mau
memahami, tidak mau membaca, tidak mau melihat itu. Awake dhewe mendelok njaba terus atau gelem delok jero. Jerone awake dhewe Jakarta awake dhewe iki delok. Jadi apa? Amor buah misalnya kang kawasan nitakan sawiji-wiji, kemudian bisa menciptakan itu tadi. Maka nanti dalam bahasa teknisnya nanti kalau di Jawa itu jelas itu nanti digambar itu nanti bahkan dia itu yang tadi zat itu nanti dia akan namanya murbo. Nek murbo ini ming pisan tok. Jaga tak gelar, bler. Jadi kabeh. Itu namanya murbo. Biar kita paham bahasa teknisnya orang Jawa. Tapi kalau amiseso setelah gler jadi kemudian dia yang memelihara. Yang di bawah-bawahnya nanti kenyataan di bawahnya dia tidak murbo lagi. Murbo terus, weh aku tak murbo meneh ra, sing murbo ming siji. Sing menang murbo itu hanya satu. Namanya apa? Makanya ada namanya gunung api Purba. Itu artinya gunung api yang pertama. Namanya Purba manusia. Purba ini maksud Purba ya pertama gitu loh. Ya sudah pertama ya nggak ada duanya gitu loh. Nah dia yang murbo. Setelah murbo di bawahnya itu hanya apa? Miseso. Tapi kalau dia zat itu murbo amiseso. Sedang yang di bawahnya dia hanya amiseso. Di bawahnya itu apa ya nanti? Ini kajiannya ini rada jelimet soalnya. Maka di sini dijelaskan. Ya itu apa? Ya nitakan sewiji-wiji. Sewiji-wiji itu kan segala sesuatu gitu loh. Jadi podo sanariko. Kemudian menjadi. Dengan sabda apa ya? Sabda kun. Kun lalu fayakun kan rasanya gitu. Antara kun dan fayakun itu berapa? Wah. Secara hitungan waktu kalau dihitung hitungan waktu sekarang berapa lama gitu. Nah itu nanti kemudian menjadi kalau diderivasi dijabarkan menjadi bagaimana penciptaan jagat rasa dan seisinya sehingga apa dipahami oleh para ilmuwan-ilmuwan itu sebenarnya menjabarkan dari pengertian yang kedua ini gitu loh. Nah ini sudah masuk ke caroko karena dia yang ada kan hanya satu pertama itu. Begitu dia osek dalam bahasanya, osek itu gerak sedikit saja, itu sudah menciptakan af'al namanya. Menciptakan sabda. Karena gerak itu mesti ada suara. Nah, kodroh menjadi irodah. Dibahasakan kun, hanya jeda fa saja. Dan di situ antara kun ke menuju ke kun yang lain sebuah kesetimbangan. Maka alam ini diciptakan berdasarkan kesetimbangan. Di mana kun dan di tengahnya ada fa dan faya terus kun faya. Jadi ada apa itu kesetimbangannya di situ. Maka alam ini setimbang sebenarnya. Jadi ini ada yang protes kok Gunung Merapi jeblok. Wah jangan marahi musibah ya radang kowe. Wong alam itu selalu akan menciptakan titik kesetimbangan. Nek neng kono tempatnya rendah, ya tempatnya air itu akan menuju ke titik yang rendah. Kemudian di sini ada pegunungan, di sini ada rendah. Ya iki yo butuh juga kok, nek butuh rata kok. Itu hukum alam kok diarani musibah dan lain sebagainya. Ya ora itu hukum alam. Ketika panas tinggi, kemudian akan ada penguapan air. Ketika penguapan air akan timbul, itu kesetimbangan alam. Maka disebut sunnah Allah, hukumnya Allah itu ya objektif, seimbang, kan seperti itu. Sehingga apa? Bisa dipelajari. Kenapa bisa dipelajari? Coba kalau hukum alam ini berubah-ubah. Apa hukum Newton barangnya apa? Enggak bisa. Apa ono matematika? Enggak bisa. Kita konstantanya apa? Kalau enggak ada konstantanya kita mau berhitung kan enggak bisa. Konstantanya berubah-ubah ya bingung ngomong. Gitu. Nah ini seperti itu. Nanti ini sudah masuk ke wedaran makanya. Wedaran itu sudah penjelasan tentang wahananing zat. Karena zat itu pengen diketahui maka kemudian nah ini saya belum berani masuk ke itu ke kepahiwan dulu karena memang butuh pemanasan dulu ini kita masukkan ke sini biar
biar iki wahyu ki rameng nabi golek wahyu direwangi tapa 40 dina Kalau hanya jabaran saja itu mudah, tapi kita mencoba untuk melakukan pendalaman-pendalaman melalui wirid-wirid ataupun apa itu kajian-kajian spiritual yang seperti ini yang nantinya arahnya nanti ke Solo, bukan hanya anak gerdinggo rungan-rungan tok ngopo, tidak ada manfaatnya gitu. Hanya ini kita masih ke pedaran yang kedua dulu supaya kita pahami. Jadi basis kenapa ada Hono dan Caroko pangkalnya dari sini bahwa kenyataan yang ada itu sesungguhnya hanya satu, masih wallah Adam. Makna Adam itu enggak ada. Nah ini ada Pak, besok penjelasannya. Adanya kamu itu palsu. Adanya Dewi palsu. Kita hanya caroko saja, utusan saja. Kita ini hanya apa? Pedaran saja, pedaran kahanan yang benar. Makanya apa? Nanti ada ilmu gelar gulung. Gelar gulung. Karena apa? Kita bukan kenyataan sejati ya. Makanya apa? Nanti ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kudunya wae bali neh ning kenyataan sejati. Wong yen ra ono saiki ra ono. Wah aku sedih kowe iki wis sedih kowe sik ning alam nafsu kok. Awake dhewe sedih. Ya sedih itu apa? Kan nafsu toh. Kahanan sedih, nangis, luka, sakit itu kan di kahanan nafsu. Nah, saya pernah kok praktekkan. Merasa sakit, saya diam. Saya dipijit itu aku sekali. Saya aku tak menang. Dipijit pot dengan kekuatan yang sama, ora kroso. Karena apa? Kita pakai ilmu untuk mematikan rasa. Bisa. Berarti apa? Oh, ikut janjane meng kahanane nafsu. Saya iki mau semaput kae. Tak duduk sirahe, jerit ora? Enggak, karena dia sudah enggak pakai nafsu itu. Nah, pahami, besok es kuingko wes buri-buri penjelasan buri-buri. Yang penting juga ini dulu. Ini Hono dan Caroko. Nanti Hono aja penjelasannya nanti. Ho itu urip, no itu nur. Ah, esok. Mungkin cukup ini dulu. Jam 22 lebihnya 3 menit. Bisa akan kita lanjutkan. Wah ini tadi baru gotro yang pertama, tapi karena udah mlebu ning wahyu ning Allah itu saya butuh penjelasan agak pemanasan sedikit. Mungkin saya juga harus sowan dulu kepada Pangeran. Ya, teman-teman, ini saya kondisinya juga apa itu sedikit kurang sehat, tapi moga-moga dengan kajian seperti ini malah tambah sehat saya. Amin. Baik, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Min amin. Ya alhamdu lillahi rabbil alamin iku kan kuwasa kawula darma nglakoni minta mring zuang moho agung kumambanga mring zuang mano. Good.